Baiklah, yang pertama adalah pengertian birokrasi. Birokrasi berasal dari kata bureau dalam bahasa Prancis dan kratos dalam bahasa Yunani. Bureau berarti meja tulis, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Maka dapat disimpulkan jika birokrasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja di balik meja tulis, baik di perkantoran ataupun di bidang pemerintahan. Pengertian birokrasi menurut para ahli, yang pertama, menurut Max Weber, birokrasi sebagai bentuk organisasi yang penerapannya sesuai atau berhubungan dengan tujuan bersama yang ingin dicapai. Artinya, birokrasi digunakan untuk mengorganisasikan pekerjaan secara teratur. Sedangkan menurut Fritz Steinmarz, birokrasi adalah tipe organisasi yang biasa digunakan pemerintahan modern untuk melaksanakan tugas yang sifatnya spesialis, dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam suatu sistem administrasi. Ciri-ciri birokrasi. Yang pertama, pemerintah hierarki. Birokrasi pemerintahan memiliki struktur hierarkis dengan posisi dan tanggung jawab yang berbeda-beda, serta pelaporan dari bawah ke atas. Yang kedua, spesialis. Pekerjaan dibagi menjadi tugas-tugas spesifik yang diberikan kepada individu atau departemen yang memiliki keahlian sesuai. Yang ketiga, aturan dan proses. Birokrasi beroperasi berdasarkan aturan, peraturan, dan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan konsistensi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, netralitas politik. Birokrasi pemerintahan harus bekerja secara independen dari pengaruh politik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ada beberapa kategori birokrasi. Nah, yang pertama adalah birokrasi pemerintahan umum. Birokrasi pemerintahan umum merupakan rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintah, termasuk memelihara ketertiban, keamanan dari tingkat pusat sampai daerah. Tugas-tugas tersebut lebih bersifat mengatur. Yang kedua yaitu birokrasi pembangunan. Birokrasi pembangunan yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang atau satu sektor yang khusus digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan industri. Yang ketiga yaitu birokrasi pelayanan. Birokrasi pelayanan yaitu unit organisasi yang pada hakikatnya bagian yang langsung berhubungan dengan masyarakat, yang termasuk dalam kategori ini antara lain rumah sakit, sekolah, koperasi, transmigrasi, dinas kependudukan dan catatan sipil, serta berbagai unit organisasi lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atas nama pemerintah. Baik, di sini kami mengangkat sebuah permasalahan, yaitu kurang atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, kurang atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan masih sering terjadi dan dapat dikatakan sebagai suatu masalah yang paling dominan. Para petugas sering melakukan ketidaktelitian, mutu hasil kerja yang rendah, dan ketidaktepatan dalam tindakan mereka sendiri. Nah, hal ini bisa kita lihat bersama dari pengaduan masyarakat yang menunggu hasil pencetakan dokumen yang telah dicetak, namun terjadi kesalahan ketidaktelitian dalam proses review hasil akhir sebelum dilakukan pencetakan yang mengindikasikan mutu hasil pekerjaan yang rendah. Hal ini sering terjadi pada penulisan kartu keluarga dan akta kelahiran yang telah dicetak, namun terdapat kesalahan redaksi atau pengetikan yang tidak sesuai dengan berkas yang berdasarkan informasi yang diberikan kepada petugas itu sendiri, seperti kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, atau informasi lainnya yang berdampak pada identitas penduduk. Hal ini terjadi pada pencetakan kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu identitas anak atau KIA. Hal ini disebabkan keterbatasan keterampilan penguasaan alat rekan cetak
untuk kartu tanda penduduk dan alat cetak kartu identitas anak yang membutuhkan keterampilan khusus dalam prosesnya. Tidak boleh asal-asalan. Hal ini juga dikarenakan kurangnya pengetahuan maintenance atau memelihara printer pencetakan KTP dan KIA. Membutuhkan keahlian khusus di dalamnya seperti mekanisme jaringan, hardware, dan software. Selain petugas kurang memiliki keterampilan dalam proses sendiri, masyarakat mengeluhkan sikap dari petugas yang tidak ramah atau acuh tak acuh ketika masyarakat mengalami permasalahan yang rumit terhadap berkas atau dokumen yang kurang memberikan penjelasan secara detail dalam proses pelayanan, sehingga membuat masyarakat harus kembali untuk memenuhi berkas dan dokumen yang kurang. Petugas yang tidak memberikan penjelasan yang detail dalam proses pelayanan sehingga masyarakat harus kembali lagi untuk memenuhi berkas atau dokumen yang kurang, sehingga mengurus satu dokumen saja prosesnya sangat lama. Mengapa masalah tersebut serius dan mengapa masalah ini harus ditangani? Masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat haruslah ditangani dengan serius. Keterampilan yang rendah dapat langsung mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan yang buruk akan mengurangi kepuasan warga dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Petugas yang kurang pengetahuan dapat memberikan kesalahan dalam pengolahan data kependudukan yang dapat berdampak luas untuk masyarakat, termasuk masalah hukum, identitas yang salah, dan kesulitan dalam mendapatkan layanan publik lainnya. Ketidakakuratan ini dapat merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Apa alternatif atau solusi yang dapat menyelesaikan masalah ini? Tentunya ada beberapa solusi menurut kami, yaitu pertama, pelatihan rutin dan berkelanjutan, mengadakan program pelatihan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam administrasi kependudukan. Pelatihan yang baik dapat meningkatkan kualitas mereka serta untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan efektif kepada masyarakat. Ini melibatkan lembaga pendidikan atau organisasi profesional untuk memberikan materi yang relevan dan terkini untuk petugas tersebut. Kedua, penyediaan sumber daya yang memadai, memperbaiki fasilitas kantor seperti ruang pelatihan, peralatan komputer, dan akses ke sumber informasi yang diperlukan, mengembangkan sistem informasi yang memudahkan petugas dalam mengakses data dan prosedur pelayanan. Selanjutnya, solusi yang ketiga adalah pembinaan dan evaluasi berkala. Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja petugas untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, memberikan umpan balik konstruktif agar petugas dapat memahami kekurangan mereka dan berusaha memperbaikinya. Sekian dari kami, terima kasih.